Ya, oke. Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelina Dwi Bangga dengan NIM terakhir 2050. Eh, Terima kasih untuk dosen pengampu mata kuliah pencegahan perawatan cedera, Bapak Khairul Anam, dan terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dan juga yang sudah nanti akan menyimak presentasi saya. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa poin-poin dari satu ada penyebab dan macam pendarahan, dua teknik penghentian pendarahan, tiga daerah penghentian pendarahan. Nah, pendarahan itu apa sih teman? Pendarahan itu pendarahan cedera ya. Kita bicara soal cedera. Pendarahan cedera ada keluar darah dari pembuluh darah akibat kerusakan pada jaringan tubuh yang disebabkan cedera tersebut gitu. Jadi karena kerusakan. Di sini juga ada beberapa penyebab pendarahan cedera. Saya mengambil 3 poin. Yang pertama trauma fisik, yang kedua karena penyakit, yang ketiga penggunaan obat-obatan. Nah, trauma fisik itu trauma fisik itu contohnya kita ambil simpelnya saja, ada luka, bentak, terjatuh, dan kecelakaan. Nah, kalau untuk penyakitnya itu yang seperti hemofilia, leukemia, dan juga kanker. Kalau penggunaan obat-obatan itu ada antikoagulan dan aspirin. Selanjutnya, nah di sini juga ada jenis atau macam pendarahan cedera. Yang pertama ada pendarahan eksternal. Apa sih pendarahan eksternal itu? Pendarahan eksternal itu adalah keluar dari tubuh melalui luka terbuka. Yang kedua ada pendarahan internal. Darah menggumpal di dalam tubuh, biasanya di rongga organ atau jaringan. Selanjutnya, nah di sini juga ada tingkat keparahan pendarahan cedera. Yang pertama ada ringan, yang kedua ada sedang, yang ketiga ada berat. Di sini ringan dalam arti pendarahan sedikit dan mudah dihentikan. Yang kedua ada sedang, pendarahan lebih banyak dan membutuhkan tindakan untuk menghentikan. Nah, yang ketiga itu berat, teman-teman. Berat itu pendarahan yang sangat banyak dan mengancam jiwa. Selanjutnya, teknik penghentian pendarahan. Ada 2, teman-teman. Tekniknya ada non medis dan juga ada medis. Di sini teknik non medisnya adalah dapat dilakukan untuk menghentikan pendarahan ringan pada luka luar. Contohnya ada tekanan langsung, elevasi, dan juga kompresi dingin. Tekanan langsung itu yang seperti apa? Tekanan langsung itu bisa menggunakan kain kasa bersih untuk menekan luka selama 10 sampai 15 menit. Tekan dengan lembut namun tetap tegas. Jika darah merembes, ganti kain kasa atau kain. Nah, elevasi itu apa? Elevasi itu tinggikan area yang terluka di atas jantung. Posisi ini dapat mengurangi aliran darah ke area luka. Untuk kompresinya bisa dilakukan dengan membungkus es batu dengan kain bersih dan tempelkan pada luka selama 10 sampai
15 menit. Lakukan 2 sampai 3 kali sehari. Stretching ini membantu menyempitkan pembuluh darah dan memperlambat aliran darah. Nah, jika teknik medisnya digunakan untuk menghentikan pendarahan yang lebih parah atau pendarahan internal. Teknik medisnya antaranya ada 1, penekanan pada ban elastis. Ini menggunakan perban elastis untuk menekan luka. 2, pastikan perban tidak terlalu ketat karena dapat aliran darah. Yang kedua ada jahitan atau lebar, mungkin memerlukan jahitan untuk menutupnya. Jahitan menghentikan pendarahan dan mempercepat penyembuhan. Yang ketiga ada kauterisasi, ialah pembuluh darah yang dapat dibakar dengan alat dan pendarahan tersebut. Yang keempat ada obat-obatan. Nah, obat-obatan di sini membekukan darah dapat diberikan untuk membantu menghentikan pendarahan. Obat-obatan ini hanya boleh diberikan oleh tenaga medis yang profesional ya teman-teman, atau dokter. Selanjutnya lanjut. Nah, di sini ada daerah penghentian pendarahan. Ada titik tekanan adalah area di tubuh tempat tekanan dapat diterapkan untuk menghentikan pendarahan. Ada juga titik-titik ini terletak di atas arteri utama yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, titik tekanan itu terletak di atas arteri utama yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Beberapa titik tekanan utama ada arteri temporal, terletak di pelipis di depan telinga sini. Ada juga arteri karotis terletak di sisi leher di bawah sudut rahang. Ada arteri subclavia terletak di atas tulang selangka di tengah dada. Ada arteri brachialis terletak di bagian dalam siku. Arteri radis terletak di sisi pergelangan tangan, tepatnya di bawah ibu jari. Arteri femoralis terletak di selangkangan. Arteri poplitea terletak di belakang lutut. Arteri dorsalis pedis terletak di atas kaki. Nah, untuk menggunakan titik tekanan menghentikan pendarahannya, apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama, tempatkan bantalan jari Anda di titik tekanan. Terapkan tekanan secara langsung dan kuat selama 10 atau 15 menit. Jika pendarahan tidak berhenti, teruskan tekanan sama 10 sampai 15 menit lagi. Selanjutnya, oke, mungkin itu aja dari aku teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan. Aku membuka sesi pertanyaan untuk tanya. Silakan. Iqbal mau bertanya. Saya Iqbal Maulana Ferindo, NIM terakhir 117. Gejala apa yang sangat terlihat di pendarahan internal? Gejala apa yang sangat terlihat di pendarahan internal? Terima kasih. Mau langsung? Ya, oke. Mau langsung dijawab atau gimana? Mungkin ditampung dulu, Cel. Saya minta waktunya sebentar. Ya, mungkin ya, ditampung dulu aja. Sembari saya mencari jawabannya. Selanjutnya. Faris. Saya Faris Dwi Kurniawan, NIM 621142243. Ya, Faris. Ingin menanyakan, tadi kan ada titik penghentian pendarahan ya, Marcel tadi. Nah, jika pendarahannya terjadi pada titik tersebut,
Itu penanganannya gimana, Zam? Sudah aja. Oke. Selanjutnya, satu lagi. Aku Cel, Teguh. Ya, Aku Teguh Prabowo dengan NIM terakhir 069. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan jika ada kerusakan pada jahitan luka dan menyebabkan kerusakan dan akhirnya terjadi pendarahan lagi. bisa diulangi pertanyaannya lagi. Misal ada apa ya kayak kerusakan tapi di jahitan tersebut udah dijahit terus tapi terluka lagi itu eh, akhirnya terjadi pendarahan itu yang harus dilakukan tuh harus Oke. bagaimana? Oke, saya minta waktunya sebentar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Oh, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama untuk Bang Iqbal. Tadi menanyakan gejala apa yang sangat terlihat di pendarahan internal. Uh, Gejala pendarahan internal ini bisa bervariasi teman-teman tergantung pada lokasi dan keparahan pendarahan cedera tersebut. Terus ada beberapa gejala umumnya yang mungkin muncul saat pendarahan tersebut, diantaranya nyeri, nyeri pada kayak yang cedera tersebut bisa ringan, bisa berat, lemas. Yang kedua ada pingsan atau pusing. Ini terjadi akibat penurunan tekanan darah. Yang ketiga mual dan muntah. Mual dan muntah bisa terjadi terutama jika pendarahan terjadi di saluran pencernaan. Yang keempat kaitannya dengan poin pertama, lemas dan fatigue atau kelelahan. Gejala ini muncul akibat penurunan pasokan darah ke organ tubuh. Yang selanjutnya ada kulit pucat dan lembab. Ayo Cel, lanjut. Udah direkod belum, Bu? Udah. Oke. Maaf ya teman-teman. Kita melanjutkan yang tadi. Untuk pertanyaan Bang Iqbal, jawaban berkelanjutannya adalah gejala pendarahan internal bisa meliputi ini yang lebih serius ya, kebingungan atau penurunan kesadaran, denyut nadi cepat dan lemah. Yang selanjutnya ada koma, gitu jadi Bang Iqbal. Lanjut aja ya biar cepat. Menjawab pertanyaan Faris tadi, bagaimana jika pendarahannya terjadi di titik tersebut gitu ya? Bagaimana penanganannya? Untuk penanganannya tadi disebutkan bagaimana cara menghentikannya.
Yang pertama, tempatkan bantalan jari di titik tekanan tersebut, bantalan jari di titik tekanan tersebut. Terus lakukan tekanan langsung dan kuat selama 10-15 menit. Itu dilakukan berulang-ulang 10-15 menit jika pendarahan tidak berhenti. Itu yang sederhananya aja. Kalau yang udah sampai kritis banget, bisa langsung cari pertolongan medis. Kalau pendarahannya itu tidak berhenti setelah 15 menit, terus udah diteken-teken masih ada pendarahan di titik tersebut gitu. Terus biasanya kalau pendarahan yang di titik-titik area sensitif itu di mata, hidung, atau telinga. Terus kalau tipsnya untuk sederhananya saat kita melakukan penanganan terlebih dahulu, bisa pakai kain yang bersih untuk menutupi luka tersebut dan jaga luka itu tetap bersih gitu. Terus saat penekanannya juga keras, nggak keras tapi kuat, yang penting tetap kena pada titik itu gitu loh. Dan itu harus berangsur-angsur 10-15 menit. Itu, Mas Faris. Oke, Selanjutnya thank aja you. ya, langsung ya. Menjawab pertanyaannya teguh. Oke. Apa sih? Apa yang harus dilakukan jika ada kerusakan pada jahitan luka dan menyebabkan kerusakan dan akhirnya terjadi pada pendarahan di jahitan tersebut gitu ya, Teguh. Ada beberapa yang harus kita lakukan jika terjadi kerusakan pada jahitan. Di sini poin-poinnya aja aku menyampaikan, diantaranya hentikan pendarahan tersebut saat jahitan di area pendarahan terjadi. Dihentikan pendarahan ini bisa dilakukan dengan tekanan langsung pada area berdarah, sama seperti tadi dengan menggunakan kain bersih atau kasa selama minimal 5-10 menit. Terus angkat area yang berdarah tersebut lebih tinggi dari jantung untuk membantu mengurangi pembekakan dan pendarahan. Yang kedua, bersihkan luka. Setelah pendarahan terjadi, udah selesai nih, berhenti. Cuci luka itu dengan air bersih dan sabun yang lembut. Tapi biasanya pakai air aja. Terus bilas luka dengan air steril, lalu keringkan luka tersebut pakai kain bersih atau kasa yang steril juga. Yang ketiga, tutup luka. Tutupnya gimana? Oleskan salep antibiotik pada luka tersebut. Tutup luka dengan perban steril juga. Ganti perban itu secara teratur, biasanya setiap hari atau sesuai anjuran dari dokter itu sendiri. Terus untuk yang keempat, biar ini lebih ke untuk mencegah gimana biar nggak rusak dalam penjahitan pendarahan ya, bisa konsultasi dan sering menghubungi dokter gitu. Nanti bakal lebih dijelaskan lagi dan juga diinstruksiin lagi oleh dokter biar enggak jahitannya itu cepat rusak gitu. Gitu, Bu. Cukup. Ya, makasih Sel, cukup. Ya, oke. Terima kasih untuk teman-teman dan juga Pak Anam. Sekarang selanjutnya yang mau presentasi silakan.